Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 242, Menara Bulu Darah yang Marah. Di ruang bawah tanah Istana Anak Naga Emas, seorang pria parubaya berpakaian ungu dengan hormat berdiri di depan Jian Wushuang. Tuan, ini adalah informasi paling rinci yang kami miliki mengenai setiap benteng Menara Bulu Darah di dinasti Tianzong. Kepala Istana Putih memerintahkan saya untuk memberikan ini kepada Anda. Tuan Istana Putih. Jian Wushuang meliriknya dan mulai membolak-baliknya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikannya. Menara Bulu Darah tidak menonjolkan diri. Bahkan Istana Naga Emas, yang terbaik dalam mengumpulkan informasi, hanya dapat menemukan 38 benteng. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Dari 38 benteng, 11 diantaranya merupakan benteng besar dan sisanya merupakan benteng kecil yang tidak penting. Tuan, Kepala Istana Putih meminta saya untuk mengingatkan Anda agar berhati-hati, kata pria parubaya berpakaian ungu itu dengan hormat. Jian Wushuang tidak dapat menahan senyum dan perlahan menggerakkan tangannya ke arah cincin interspatial miliknya. Roh pedang dari pedang pembunuh 3 kali milikku baru saja bangkit, dan kekuatannya belum mencapai puncak, jadi ia perlu membunuh. Aku akan mulai dengan benteng-benteng Menara Bulu Darah. Memanfaatkan sisa hari itu, Jian Wushuang melakukan perjalanan ke salah satu benteng besar Menara Bulu Darah. Dia menghabiskan kurang dari 15 menit di benteng pertama dan kemudian berpindah ke benteng berikutnya. Benteng-benteng yang ditemukan Istana Naga Emas tersebar di seluruh dinasti Tianzong. Meskipun beberapa di antaranya berjauhan satu sama lain, Jian Wushuang adalah seorang ahli di puncak alam kekosongan Yin. Dia dapat berjalan di Void Walk dengan kecepatan yang luar biasa dan melakukan perjalanan melalui provinsi-provinsi. 3 hari. Jian Wushuang telah menghancurkan 13 benteng Menara Bulu Darah dalam 3 hari terakhir. 5 benteng besar dan 8 benteng kecil hampir lenyap. Sebagian besar pembunuh di benteng tersebut dibunuh oleh Jian Wushuang, kecuali beberapa yang melarikan diri. Jian Wushuang bahkan telah membunuh 7 ahli alam Yin Void dalam 3 hari ini. Hanya 3 hari. Itu adalah pembantaian yang mengerikan. Itu adalah pembantaian yang gila. Menara Bulu Darah menjadi geram. Sarang Blood Feather Tower terletak di sebuah ngarai besar yang tidak diketahui. Di tengah ngarai, berdiri sebuah menara besar berwarna merah darah. Menara itu memiliki 9 lantai yang indah. Di puncak menara, sesosok yang mengenakan jubah merah darah dan topeng merah darah yang jahat, berdiri di depan pagar, dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia memandang ke arah langit yang tak terbatas. 2 orang tetua berdiri di kedua sisi sosok itu, satu berambut putih dan berjanggut, sedangkan yang lain berambut hitam dan alis seperti pedang. Jian Wushuang membunuh Kuya. Sosok berjubah merah darah itu perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan nada jahat. Tidak seorang pun bisa memastikan apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Jian Wushuang, saat aku memberikan perintah pembunuhan Scarlet, dia hanyalah seorang anak laki-laki yang bahkan belum berada di alam laut spiritual. Menara Bulu Darah kami telah mencoba membunuhnya, tetapi dia selalu selamat dan menjadi lebih kuat. Sekarang, dia bahkan telah membunuh salah satu ahli kami di alam Void yang luar biasa. Jika dia diberi waktu beberapa tahun, bukankah dia akan dengan mudah menghancurkan Menara Bulu Darah kita? Apalagi Menara Bulu Darah, aku khawatir Istana Kaisar Suci tidak akan sebanding dengannya. Tidak seorang pun dapat membaca emosi dari suara sosok berjubah merah darah itu. Kedua tetua di belakang ketakutan. Jian Wushuang harus mati. Kita tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Kali ini aku akan bertarung sendiri, kata sosok berjubah merah darah itu. Apa? Kedua tetua itu terkejut. Salah satu dari mereka langsung berbicara. Kepala menara, Jian Wushuang telah meningkat pesat, tetapi dia tidak begitu kuat sehingga kamu perlu menyerangnya sendiri. Tidak cukup kuat. Sosok berjubah merah darah itu mendengus dan menatap dingin ke arah tetua berambut hitam itu. Tetua itu merasa napasnya terhenti, lalu keringat dingin terbentuk di dahinya. Jika kalian meremehkan Jian Wushuang saat ini, kalian benar-benar idiot. Aku mendapat kabar bahwa Jian Wushuang tidak memiliki keunggulan saat bertarung dengan Kuya karena dia menyembunyikan kekuatannya. Setelah melepaskan kekuatan penuhnya, dia mengalahkan dan membunuh Kuya hanya dengan satu pukulan. Dia membunuh seorang ahli di alam Void yang luar biasa. Apa maksudnya? Jika kalian berdua bertarung dengannya, apakah kalian yakin bisa mengalahkannya? Jangan lupa bahwa Jian Wushuang memiliki banyak sekali kartu as. Kekuatannya dapat meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, kata sosok berjubah merah darah itu. Kedua tetua itu sedikit mengernyit. Menara Bulu Darah telah lama mengamati Jian Wushuang, jadi mereka tentu tahu keunggulannya. Mereka semua tahu bahwa Jian Wushuang punya metode untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Namun, Jian Wushuang tidak menggunakan kemampuan itu saat dia membunuh Kuya. Pemimpin menara, Jian Wushuang tahu banyak tentang Menara Bulu Darah kita.
Selain itu, dia licik. Dia sering mengubah arahnya saat menghancurkan benteng pertahanan. Dia begitu kuat sehingga kita tidak bisa mengejarnya dan mengetahui posisi pastinya, kata tetua dengan alis seperti pedang itu. Mengapa kita harus mencarinya? Dia akan datang sendiri, kata sosok berjubah merah darah itu sambil tersenyum dingin. Awalnya aku berencana untuk memulainya 3 bulan dari sekarang, tetapi aku harus melakukannya lebih awal untuk menghadapi Jian Wushuang. Benda itu. Kedua tetua itu mengangkat alis mereka, dengan sekilas jejak kelicikan di mata mereka. Mereka tentu tahu apa benda itu. Jian Nantian sudah berada di tangan kita. Sekarang dia tidak berguna bagi menara bulu darah kita, dan juga istana Kaisar Suci. Kalau begitu, mari kita gunakan dia untuk menarik Jian Wuxiang. Pergilah, sebarkan beritanya. Untuk tanggalnya, tanggal 18 bulan depan. Masih ada waktu sebulan lagi. Bulan depan, salju putih akan turun. Ini saat yang tepat untuk membunuh. Sosok berjubah merah darah itu tertawa. Tubuhnya memancarkan gelombang aura alami yang lebih unggul dari alam kekosongan Yin Yang, dan seolah-olah dia adalah titik fokus bagi langit dan bumi. Kedua tetua yang merasakan auranya memiliki kilatan kegilaan di mata mereka. Kemudian mereka berdua segera pergi untuk melaksanakan tugas mereka.